Habib salaman sama orang paling apa ngomongnya? Coba kayak gini. Apa kabar gitu ya? Enggak ijab kabul ya. Kasih musik sedih, seringai. Jangan seringai. Jangan. Suka tani. Yang tersinggung banyak nanti. Tiba-tiba karirnya dinaikin, tiba-tiba semua mata tertuju padanya. Langsung yang tadi dia orang tawadu, langsung melihat orang nggak pakai mata lagi. Betul. Pakai hidung. Saya kalau ngeliat orang naik mobil biasa di bosnya, miskin. Udah. Gua habis transfer pas. Bini gua lagi pengen beli baju lebaran. Baru gua beliin. Jangan terlalu dibanja bini mah. Lu cuma baju lebaran perhitungan banget. Guru matematika loh. Gitu. Ya udah, bahagian istri simpel. Lu tuh baru nikah, itu namanya love bombing. Enggak baik love bombing. Kalau bombing kan kita kan bertanggung jawab membahagiakan istri, benar nggak, Beb? Benar. Baru berapa lama ya? Nah, 4 bulan. Berapa bulan? Nih, pengalaman gua. Berapa Udah tahun 2 tahun lebih gua. Masa lu udah gak sayang berarti sama bini lu? Sayang gua, cuman terketerusan. Ya bini lu mau lo ini lebaran pakai baju pramuka. Juga sih. Nggak? Batik PGRI boleh. Ada di hari guru. Tapi nggak apa-apa lah. Gua mah tuh baru dikirim. Dia pengen ini apa? Baju penjaskes. Bukan. Dia pengen legging Manohara. Gua bilang. Pengen itu. Iya. Udah nggak zaman bilang, udah nggak zaman. Gamis hari ini udah nggak boleh. zaman. Sama ini. Kaos Cubitus. Cubito sama kaos Opi Kumis. Ada oke-nya di sini. Jangan, ntar duit lu habis lu. Pos gua aja ya, gua ini mau beli motor. Gua tunda-tunda dulu demi bahagiain istri, keluarga. Keluarga besar gua nanti tuh pakai baju itu warnanya mentereng lah pokoknya nanti. Mentereng. Itu pemborosan, Bib. Itu Bib kayak gitu kan ya. Bener. Sama istri. Enggak, Bib. Lu di pihak siapa sih, Bib? Gue tengah-tengah. Gue bener, lu bener, dua-duanya bener. Tapi baiknya seperti apa, Bib? Menanggapi kita kayak begini nih, Bib. Seimbang lah. Kayak mana tuh? Seimbang kata Nabi. Kalau misalnya kita menahan dua-duanya, ibaratnya. Iya. Ada pasir, dicontohkan sama ulama. Kalau kita ambil pasir, kita lepas satu, kita tahan satu, itu adil. Ambil pasir, kita lepas dua-duanya, itu boros. Ambil pasir, kita tahan semuanya, itu pelit. Jadi seimbang, sesuai pada porsinya aja. Kalau misalnya ambil pasir, semen, dicampur, diaduk-aduk gimana? Jadi rumah. Jadi rumah. Tapi Bib, sebelumnya Bib. Siap. Kita sapa-sapa dulu Bib. Ada warga Kocar saya Bib. Udah nanya-nanya aja. Itu. Wah, ada kucing. Berkah, tangannya berkah. Itunya. Halo semua. Selamat menyaksikan Posko Pos Operasi Komedi. Ada Coba, kucing tuh Bib. tolong beliin rokok. Kucing Tapi gua, ente- Pak, nurut. Usia pernikahannya berapa tahun? Usia pernikahan 2 tahunan lah Bib. Masya Allah, ente. 4 bulan, Bib. 4 bulan. Berarti dia layak ngasih nasihat pernikahan. Tuh. Karena ente layak ngasih nasihat pernikahan, aneh pulang aja. Mohon maaf, Bib. Ini kita mau ngomongin soal pernikahan rumah tangga. Habib udah nikah? Belum. Saat kita begini Basir, ini Basir. Ya, belum nikah. Dari kemarin kita dipertemukan oleh ahli-ahli bocil. Habib salaman sama orang paling apa ngomongnya? Coba kayak gini. Apa kabar gitu ya? Enggak ijab kabul ya. Kabul dia. Karena dia. Ini ledekan yang aneh terima biar aneh termotivasi. Tapi ilmunya udah ada, Amin. beliau. Amin. Nah, baiknya seperti apa, Bib, kita, Bib? Kalau kayak begini. Tapi membahagiakan nggak apa-apa juga Gak kan? apa-apa, bagus lah. Kan sedekah. Tapi kalau diirit-irit begitu, Iya, irit-irit untuk keluarga kita juga Bib ke depannya kan. Makanya jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Oke. Semua itu kalau boros namanya israf dalam istilah kata, dalam istilah Al-Quran. Dalam istilah Al-Quran. Ini Habib otoritas apa gimana nih? Dalam istilah Al-Quran, paling juga bakhil, nggak boleh dalam istilah Al-Quran. Oh, nggak boleh ya. Kita harus seimbang aja.
Selalu adil, karena Allah mencintai orang yang adil kan. Karena kan ini kan umur pernikahan baru 4 bulan, emang lagi kangen-kangen istri, lagi pengen bahagiain istri. Sekarang tuh kalau dulu sebelum nikah, Beb, saya tuh kerjanya kerja nongkrong pulang, nongkrong pulang. Semenjak nikah sekarang tuh kerja pulang, nungguin nongkrong ya. Kerja pulang. Gitu. Nongkrongnya dikit. Iya. Itu, Tapi Beb. bagian istri tuh satu poin loh. Nah, Karena jangankan istri, jabar khatir mu'min afdal min alf rakaah. Nyenengin seorang mukmin itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin, apalagi kalau orangnya adalah istri. Berbuat baik sama istri, sedekah. Bahkan bercampur sama istri, hitung sedekah. Gitu, Beb. nangis mata kiri kan lo. Kesel nggak lo? Tapi kan saya sekarang bukan nyenengin istri doang, Beb. Nyenengin diri saya juga lah, Beb. Iyalah. Ya kan? Masa sebagai suami nggak boleh senang juga? Tapi harus imbang dong. Lo 90% ke lo. Beli baju baru, mobil baru, Beb. Mobil baru. Iya, gak usah disebut itu. Dia baru beli mobil baru, Beb. 2 pintu. 2 pintu. 2 pintu. Mobil sayur. Emang saya tiap hari ngangkerin kangkung ke situ. Tapi istrinya ngojek mulu kemana-mana. Kasian, gak pernah dianterin. Aduh. Nyaman dong, kan tukang ojeknya pakai Aerox. Woi, Itu nggak apa-apa kan? Istri kerja tapi pakai Aerox ya, nggak apa-apa. tuh kan beneran. Kasian istrinya gak dikasih kendaraan sama dia. Soalnya beda, Beb. Sekarang ya, saya kan udah jadi bapak. Oh iya. Ya kan? Istri oke lah dikasih. Anak udah ada berarti? Anak udah ada, alhamdulillah. Wanita, cewek, 5 bulan. Namanya Bulan Sena Alana Hutagaol. Masya Allah. Artinya? Disingkat Busah. Oh, lu ngincer singkat. Iya. Artinya dong. Itu. Bulan Sena, cahaya bulan. Nice. Allah. Khomar kalau bahasa Arabnya. Khomar. Nurul ya? Nurul Cahaya. Cahaya dong. Itu. Sekarang udah jadi bapak, Bib. Sekarang mungkin lebih fokus ke anak. Tanggung jawabnya. Bagus. Tanggung jawabnya. Bagus. Fokusnya ke anak, tapi istri masa dicuekin. Gembel istri aku, pakai baju pantai. Jadi menurut Habib, harmonis dalam keluarga menurut Islam itu seperti apa? Harmonis itu bagaimana keluarga itu saling membantu satu sama lain, saling mensupport satu sama lain untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kan pekerjaan adalah pernikahan adalah ibadah kan. Dan itu adalah ibadah terpanjang, waktunya terpanjang, tersulit, terbelat. Maka ganjarannya luar biasa besar. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu hadiah daripada keluarga yang memaksudkan dirinya untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri mendukung suami dalam beribadah, dalam hal ini mencari nafkah, suami mendukung istri yakni mencukupi kebutuhan rumah tangganya adalah ibadah. Ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri, tiap langkah kita, capeknya kita, lelahnya kita, debu yang menerpa kulit kita, dan semua rasa lelah, stresnya kita di dunia pekerjaan, semua dihitung nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jihad. Setiap Nikah. langkah tuh lu tato-tato lu salah. Ini jihad loh, saya udah menikah. Nih semenjak menikah kayak sering bolak-balik. Sekarang setiap langkah. Tapi sambil begini kayak mana? Lu kayak ODGJ itu. Lu kayak ODGJ itu jatuhnya. Tapi berkah ya Bib. Lah sebaliknya istri. Istri kan hamilnya jihad. Oh iya. Hamilnya seorang istri jihad. Melahirkannya seorang istri. Mama anak kedua lanjut, Mah. Biar jihad lagi. Jadi ngomongnya, "Mah mau jihad nggak?" Itu. Menurut jihad. beberapa istri kan sampai ninggalin pekerjaannya buat rumah tangganya fokus. Itu jihad, gak gampang kan? Istri abang masih kerja tapi? Saya semenjak nikah sama saya suruh berhenti. Karena untuk Kemarin fokus. istrinya. Tapi saya gaji dia. Oh iya. disuruh kerja ke Kamboja, Bib, parah-parah ya. Eksploitasi. Mana dikasih organ-organnya? Jadi admin. Jadi admin katanya. Jadi admin istrinya. Karena saya biar dia tuh nggak capek gitu. Di Dan rumah mensupport aja. suami. Tapi jadi manajer sekarang. Oh, eksploitasi Eksploitasi. Beda ini eksploitasi kan digaji. Tapi istri tuh harus kerja kalau menurut gua. Oh, gitu ya? Iya. Jadi ketika gua nggak ada, dia udah mandiri tuh. Iya, gak apa-apa. Maksudnya apa itu? Gua meninggal ketika gua meninggal. Oh, itunya. Iya, dia udah mandiri. Tapi kita harus tetap untuk menggaji dia, Beb. Biar Oh, dia lu- berasa kerja. Tadi istri lu kerja, lu suruh nggak kerja tapi tetap lu gaji. Iya dong, bertanggung jawab dong sebagai suami dong. Gimana sih? Masa ada orang yang istrinya disuruh kerja biar dia nggak mau ngerepotin? Gimana coba itu? Wah, istriku jangan sampai nonton episode ini ya. Nanti dia minta gaji. Oh, gitu? Iya, gue bilang jangan kerja.
Tapi gue nggak gaji, gue hidupin doang. Tapi nafkahnya gede dia, ngasihnya gede. Wih. Yakin gua Apos bertanggung jawab. Oh ya Gua bantuin ampun. lu pas barusan, Pos. Hah? Gua bantuin tuh. Gue antuin ya, Iya. bagus. Tapi istri ente modelan suka minta gitu nggak? Istri aneh. Kan nggak kerja, harusnya kan Lah dia iya. nuntut sama suami. Gue nih udah nggak bisa kerja nih, lo dong yang menuhin gue. Gitu Tapi jujur istriku nggak pernah minta sama sekali. bagus. Semenjak pernikahan. Subhanallah. Dia ada suatu momen Bib, ini baru aku ceritain di sini doang. Nih. Eksklusif. Eksklusif. Karena di tempat lain lu nggak mau cerita. Nggak keingetan. Belum kejadian. Belum kejadian. Kan di tempat lain karena nggak diundang. Nggak diundang. Perlu Iya. backsound, perlu backsound. Nggak perlu. Tuh ada tukang piano tuh. Ayo bang, main dong. Sedih. Oh, bukan. Kasih musik sedih, seringai. Jangan seringai. Jangan. Yang Suka, ini, Bang. suka tani. Yang tersinggung banyak nanti. Jadi istriku tuh nggak pernah minta dari awal pernikahan, nggak pernah sedikit pun nggak pernah minta. Alhamdulillah. Sampai akhirnya dia tuh beli tas KW Bib. Allah. Gara-gara Ya gitu nggak berani minta sama gua kan dia nggak kerja. Nggak mau ngerepotin. Nggak mau ngerepotin beli tas KW gua. Ini tas kenapa KW? Gua bilang ya. Maksudnya suaminya kan glamor artis gitu. tas KW-nya yang merek apa? Katanya Dior tapi Dor. Atau Hermes jadi kremes gitu. Oke tas KW deh itu ada di pin Kelihatan tuh. lah ya. Ada kelihatan tuh tas KW. Gua kaget gua ngeliat. Gua cari deh merek itu kan. Gua kayak ngerasa terpukul anjir suami di TV tiap hari teh. Betul. Ya kan? Sampai CCTV aja ada. Iya, masa nggak mampu gitu ya? Iya. Gue beliin teh. Nah, yang asli. Yang asli ya kan, gue beliin yang asli. Mahal juga nih. Gitu. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Lu kan udah baik. Udah keluar duit. Jangan ngeluh. Berkurang pahala. Mahal juga kata gue. Nggak jadi. Jutaan tuh. Iya, set kasih. Akhirnya beliin KW super. Enggak asli. Mendingan asli. dikit. Asli ori nih. Asli. Pas gua kasih nangis kejar dari situ gua merasa berdosa banget. Pas lu kasih dia nangis sambil lari. Iya, kejar kebakar. Kayak zaman Tuyul dan Mbak Yul. Kejar dia dari situ gua kayak wah anjir gua berdosa banget selama ini. Istriku nih introvert, nggak mau ngomong gitu, Bib. Iya, pendiam, Beb. Jadi, wah ternyata selama ini gua kurang perhatian atau gimana. Itu makanya tadi aja bini gua minta seragam buat lebaran, lu nggak suka. Bini lu nggak suka kayak gitu. Padahal bini dia. Istri lu udah beli barang KW belum? Lu asli semua dari awal. Yang KW kan pernikahan gua. Tapi emang gitu ya, kadang-kadang istri nggak ngomong bukan karena nggak pengen. Istri nggak ngomong kan karena dia nggak berani membebani suaminya. Kalau kita berani mengerti istri, kemuliaannya luar biasa di sisi Allah. Menyenengin istri itu rezeki ngalir insya Allah. Oh iya. Jadi kalau istri kode itu kita harus ngeh ya. Harus enggak? Tuh. Karena kan rata-rata istri-istri kita juga kan pengaruh dari lingkungan keluarganya sebelumnya kan. Betul. Ajaran dari ibu bapaknya Mungkin seperti ajaran apa. dari mertua gua mungkin ya, sederhana Iya. begitu. Nah itu menurut Habib penting nggak sih lingkungan keluarga tuh untuk spiritual seorang Penting manusia? banget. Terutama tadi masalah istri. Karena perempuan atau seorang ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Jangan sampai anak abang kan masih kecil. Masih kecil. Abang insya Allah mudah-mudahan segera punya momongan. Amin. Jangan sampai anak kita diajarin Al-Fatihah sama orang lain. Wah itu ngeri sih Al-Fatihah doang orang lain sih. Sayang. Iya. Sayang. Nanti kalau Al-Fatihah dari kita belepotan, dibenerin sama orang lain nggak apa-apa barangkali. Tapi awal agama yang penting dari diri kita. Supaya apa? Supaya jariahnya ngalir ke kita. Benar. Tiap dia sholat kita dapat pahala, tiap dia ngaji kita dapat pahala. Kalau bisa baca Qurannya sama kita. Kalau bisa belajar sholatnya sama kita, belajar wudhunya sama kita. Sedih banget kita ngelihat beberapa orang ya yang sibuk bapaknya. Anaknya itu lebih diketahui sama pembantunya daripada bapaknya sendiri. babysitter. Anak gue tuh maunya digendong sama susnya anak gue. Kirain udah ada sus. Orang kaya udah ada sus. Yang kue kan sus. Sus gue Pak, yang isinya coklat. Tapi Tat lagi. Beb. Habib, katanya rumah tangga itu kan ladang pahala. Iya. Tapi kebanyakan nih teman-teman gue yang udah nikah tuh malah banyak ngeluh, malah jadi ladang ujian. Enggak, sebentar. Teman lo apa lo nih? Lo. Langsung aja kalau lo langsung. Alah, maksudnya Dikit.
Oh gitu. Oh, banyak nih artis-artis rumah tangga banyak cerai gitu. Banyak tuh teman kita. Banyak artis banyak gitu. Saya sebut nama. Jangan. Karena tuh banyak tuh orang ngeluh-ngeluh Iya. soal rumah tangganya jadi ladang ujian malah itu. Iya. Gini, orang yang nikah ujiannya di pernikahan. Orang yang belum nikah kayaknya ujiannya di kejombloan. Kejombloan. Orang yang miskin ujiannya di harta. Orang yang kaya ujiannya di kesombongan. Artinya apa? Tiap hidup kita, tiap sisi hidup kita, tiap fase hidup kita pasti ada ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami mengujimu dengan sesuatu yang tidak kamu suka. Asyar. Kehilangan harta, kehilangan orang yang kita sayang, lama-lama ngebina anak orang, dibini sama orang lain. Aduh. Itu kan ujian yang nggak kita sukai. Tapi kadang-kadang ada ujian yang kita sukai. Iya. Tiba-tiba dapat mobil baru, Betul. 2 pintu. 2 pintu abu-abu 2013. Tapi setiap kerja nggak pernah dibawa. Bensinnya mahal. Bensin mahal 98, Belum pajak. Belum pajak. Tiba-tiba karirnya dinaikin, tiba-tiba semua mata tertuju padanya. Langsung yang tadi dia orang tawadu, langsung lihat orang nggak pakai mata lagi. Betul. Pakai hidung. Saya kalau ngeliat orang naik mobil biasa di bosnya, miskin. Kesombongan Cuman seperti kalau itu. ada aero, wih keren. Terbaik aero. Ya artinya tiap sisi hidup kita pasti ada ujian. Kata iya Allah, sih. am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bakal masuk surga? Sementara Allah belum melihat kesungguhan pada dirimu dan Allah belum melihat kesabaran yang ada pada dirimu. Jadi setiap ujian kita lalui dengan kesabaran. Setiap lelahnya kita, capeknya kita, barangkali ngadepin istri kita yang ngambek, barangkali ngadepin suami kita yang bengal dan lain sebagainya. Ujian itu akan ditukar dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi Beb, ini ada satu video dari abang-abangan kita. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Kamu sekarang jadi apa? Selama kau pergi? Pengacara. Astaga, kamu jadi pengacara. Kamu sekarang membela orang-orang yang salah. Kamu pasti disuruh papi mami untuk membebaskan abang kan? Bilang ke papi mami, tidak. Ini dari lubuk hati terdalam. Kamu niat kesini untuk membebaskan aku. Diki, sebaiknya kamu pergi dari lapas ini dan kamu keluar. Hiduplah bahagia bersama Abel dan juga papi mami. Tidak ingin. Aku tidak bahagia hidup di keluarga. Kok gitu sih? Intinya dia mau mandiri, tapi dia nggak mau tinggal sama orang tuanya. Padahal kan orang tuanya butuh sosok anaknya juga kan di rumah itu. Gimana tuh, Beb? Ini banyak kejadian ya untuk anak-anak yang setelah menikah masih tinggal sama mertuanya, masih tinggal sama orang tuanya sendiri. Ada plus, ada minus. Mungkin plusnya dia bisa langsung berbakti sama orang tuanya di saat yang bersamaan, tapi dia juga harus menghadapi ujian yang luar biasa berat. Apa ujiannya? Aibnya harus disaksikan sama orang tuanya. Nah, itu. Ayo pernikahan ya. Aib pernikahan. Dia harus siap berhadapan dengan lisan orang tuanya yang pengen menasehati diri dia. Betul banget tuh, Beb. Betul banget. Tuh, kayaknya emosi banget. Nanti ya curhat ya. Nanti ya. Dan gak ada orang tua yang gak sayang anaknya. Kalau orang tua lihat anaknya konflik, pasti yang dibelain anaknya sendiri. Benar. Berarti yang harus berkorban adalah pasangan yang tinggal sama dia. Ya sama mertuanya. Kasihan ya, Sama Beb, ya. mertua. Jadi Kasihan. Nah, gimana caranya? Caranya tentukan batas teritorial yang jelas. Kalau rumahnya cukup luas. Oke. Kalau rumahnya nggak cukup luas, kalau bisa tinggal ngontrak, entah itu apa. Yang penting rumah sederhana nggak apa-apa. Yang penting privasi dan aib keluarganya terjaga. Oke. Tapi kalau memang harus merawat orang tuanya, orang tuanya sudah tua, renta, maka kesabarannya lebih diutamakan. Kalau dia berhasil bersabar, merawat, berbakti sama kedua orang tuanya, atau orang tuanya yang harus dia rawat, dan menekan egonya, insya Allah Allah akan ganti dengan rezeki yang berkalipat di sisi Allah. Amin, Allah amin. Dia meratukan ibunya, dia dijadikan raja. Amin. Dia merajakan ayahnya, dia diberikan kekuasaan alam semesta kepada dirinya, insya Allah. Jadi pilihannya adalah kalau orang tuanya masih sehat walafiat, boleh ya Beb ya, tapi niatnya untuk biar tidak aib keluarganya, pernikahannya Iya. diketahui gitu. Tapi kalau orang tuanya butuh perawatan harus kita relain tuh. Harus Tinggal sabar-sabar bareng. juga ya. Iya. Harus sabar-sabar. Kalau lo aman bos. Kalau aku aman, keluarga aku aman. Ya, nanti lah ulang kamera. Tapi ngomong-ngomong soal tadi tuh mau beli-beli baju lebaran.
ini beneran pengen beli motor. Nah kan itu gara-gara lu belanjain bini lu mulu. Gelisah kan lu beli motor. Ya gimana? Ada nggak lo kenalan-kenalan gue mau beli motor yang bagus? Kenalan. Yang bagus. Motor bagus. Ya. Nih motor bagus nih. Bos. Nah. Kalau ini mah gue udah tahu nih. Jadi apa? Ini bagian gua bacain ini. Tapi gue hafal. Kan duitnya ke gua ntar ini. Lu kan Bagi-bagi udah, dong, lu gue kan mau beli udah buat bini sebelumnya. gue ini bukan nih. Gua lah bagian gua nih. Ini buat nafkah keluarga juga ini. Nah, lu tadi pengen apa? Emang motor yang bagus keren. Yang bagus. Apa tuh? Nih, Aerox Alpha. Jadi ya motor Yamaha Aerox Alpha ini nih motor yang keren direspekin sama cowok teh. Apalagi sama cewek pasti suka tuh ya. Gimana nggak suka orang mentereng begini tuh lihat tuh. Gini nih pasti jadi pusat perhatian. Istilah kata nih ya nih motor nih nyampe. Yang lain cuma bisa ngikutin alias copy paste doang teh. Keren kan? Keren. Tepuk tangan dulu dong. Tapi tadi nggak ke ini, kerekam. Jadi gini. Jangan. Pokoknya kalau Aerox gua, Nmax lu. Oh, gitu. Udah itu aja. Nggak bisa dua? Nggak bisa. Bagi-bagi lah teh. Habib mau nih, Habib yang ini, Bib. Saya ini, meja ini. Jadi affiliate. Bib, tadi kan ngomong soal orang tua ya, Bib ya. Nah, kalau kita sebagai anak, Bib, gimana sih cara menyampaikan pendapat ke orang tua biar nggak terkesan itu ngelawan atau nggak dengerin nasihatnya gitu. Menggurui biasanya sih kalau kita ngasih itu. Gimana? Ya, sebenarnya intinya bagaimana kita menjaga adab aja sama kedua orang tua. Nasehatin atau memberitahukan sesuatu kepada orang tua boleh, tapi asal adabnya dijaga. Bagaimana menjaga adab kepada orang tua saat ngebilangin minimal jangan pernah kita meninggikan suara kepada orang tua. Gak boleh liodra tuh. Gak boleh liodra. Suara liodra gak boleh. Ada tinggi banget nggak boleh. Nggak tuh. boleh. Kalau depan ada izin. Izin. Izin mah. Izin. Nggak boleh tetap karena bahkan kata-kata uf saja dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Uf itu kata-kata yang berpotensi menyakitkan. Kalau di kita Kayak gini. Oh ya, Allah. bahkan kalau kata ulama kalau ada yang lebih bawah dari itu juga kita nggak boleh berpotensi menyakiti hati orang. Itu jarang kejadian sih. Itu kayak di Afrika. Keluarga-keluarga di Afrika yang suka nyemilin monyet tuh. Memang selamanya kita tidak harus setuju. Selamanya tidak harus setuju, tapi kita harus wajib menjaga adab. Nih sekarang warga Kocak nih ada yang mau bertanya sepertinya tentang keluarga juga ini. Halo warga Kocak. Halo. Wih, kita lihat nih. Siapa yang mau bertanya? Mungkin dari yang wajahnya siap berumah tangga dulu deh. Siapa? Ya? Bang, namanya siapa? Mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Aceng dari Karawang. Oh, Aceng dari Karawang. Sering goyang dong ya. Goyang Karawang. Jadi saya sering dengar nih tetangga saya cekcok. Entahlah itu cekcok gara-gara apa. Nah, sebagai tetangga yang baik, saya harus melakukan apa gitu, Bim? Ya udah urusan dia. Aja apa sih? Orang mau cekcok main rumah tangga. Nguping aja udah asik. Pengen ikut campur lu. Tinggal lo kontenin dikit. Kalau kecuali Kecuali ributnya ini kali maksudnya sampai mengganggu dia gitu, Bim. Mungkin cara pecah-pecah tuh semuanya. Mungkin. Iya. Ukur-ukur aja kedekatan kita sama tetangga kita. Oke. Kalau memang cukup dekat, kalau suaminya atau nggak mungkin istrinya dong kan abang-abang ini. Kalau suaminya akrab sama abang, coba dengar cerita dia. Barangkali kalau dia cerita sama abang, habis emosinya di abang, dia udah nggak emosi lagi sama. Oh jadi emosinya dilimpahin ke dia ya? Iya dia itu cowok banget. Gak apa-apa deh. Yang penting bantu tetangga.
Iya tapi ada loh yang gitu, yang tetangga tuh kayak udah dianggap keluarga sendiri. Iya, makanya ukur-ukur kedekatan. Kalau nggak terlalu dekat ya udah jangan ikut campur. Deket nggak, Paling Bang? paling protes kayak Pak RT berisik nih sebelah. Ya, barangkali orang yang dituakan disuruh bantu atau ada tokoh agama atau tokoh masyarakat di situ diminta bantu. Yang dia dituakan datang, ya, jadi yang kan dituakan. lebih didengarin. Nah. Benar. Kadang-kadang dua orang yang saling bertengkar tuh butuh orang ketiga. Betul. Tapi orang ketiganya ini harus yang saling dipercaya. Oh, bukan yang manas-manasin. Iya betul tuh, Enggak, jangan gitu. Itu dia. Itu ya Bang Acehnya. Oke, next. Salam buat orang Karawang. Terima kasih, Bib. Selanjutnya, ini dari jodohnya ya, yang di bawahnya ya. Asik, yang berhijab. Yang berhijab, satu-satu berhijab dengan siapa? Mbaknya namanya siapa? Iza. Ya. Kan biasanya nih kalau pulang. Apa? Tahu kan pulang. Kalau pulang ya Ditelepon pulang. Teleponan sama sama orang tua. ditelepon. Ya. Iya. Nah, itu tuh biasanya kan ditanyain IPK apa, IPK berapa, kuliah kapan, skripsinya udah sampai mana gitu. Jadi seakan-akan apa ya, selalu ditanya itu menekan kita untuk hasil terus. Gitu. Nggak ditanyain. Dia nggak ditanyain suka kayak- ditanyain terus sama orang tua. Karena udah jadi ada gimana. lanjutannya mulu, kalau dia jawab ada lagi. Iya, Tanyanya jadi orangnya detail. terlalu overprotective ya orang Ya. tuanya kamu ya. Jarang ditanyain kita capek apa enggak kuliah. Oh, dia capek nggak? Iya, kalau urusan yang itunya nggak ditanyain. Iya, Malah. Malah kalau belum pulangnya ditanyain mulu. Kita nggak pernah tanyain capek nggak kuliah, gimana kuliahnya. Kasihan. Nah, dari peristiwa itu kan kita jadi ngerasa selalu tertekan gitu, ngerasa ngebatin gitu. Nah, gimana caranya menjaga keharmonisan kita sama orang tua kita sama keluarga kita, harus apakah harus menerima aja gitu gitu terus atau gimana gitu. Oh. Curhat dia sampai nangis tuh. Nangis. It's okay, it's okay. It's okay, wae, Mas. Tuh gimana tuh Bib menjaga keharmonisannya Bib? Malam tanah innaka antal alimul hakim. Kita tuh kadang-kadang gampang berhusnuzon sama orang lain, tapi sama orang tua sendiri susah untuk berhusnuzon. Poin. Berprasangka Itu. baik. Kak, anggap bahwa perhatian mereka, nanya pencapaian kita, nanya sejauh mana kita belajar, itu adalah sebuah perhatian dari mereka. Dan mereka sebenarnya berhak mendapatkan lebih dari itu loh. Berhak mendapatkan lebih dari laporan kita. Karena mereka yang bantu kita, mereka yang bayar pendidikan kita, mereka yang bikin kita bisa sekolah dan lain sebagainya. Aslinya mah mereka bisa dapat dan pantas dapat lebih dari itu. Oke. Kita sebagai anak ngasih laporan, ngasih sesuatu yang nyenengin hati dia itu adalah hal yang wajar banget. Adapun perhatian, nggak usah sedih Mbak. Barangkali orang tua kita luput dari memperhatikan kita. Orang tua kita manusia, matanya cuma 2, mulutnya cuma 1, perhatiannya barangkali suka lupa. Tapi kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Mbak merasa sendirian, saat Mbak merasa kesepian, ada Allah yang selalu menemani kita. Kadang-kadang kita dibuat sepi dari manusia, itu undangan dari Allah. Supaya dikosongin dulu hati kita dari manusia dan diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, itu dia. Itu ya, Zai, ya. Walaupun orang tua kamu kurang perhatian, ingat ada Allah yang selalu memperhatikan. Yes. Dan itu ya Iza ya, husnuzon terhadap orang tua. Satu lagi. Nah nih, paling bawah kali, yang paling bawah Pakai kali. bawah nih pakai baju biru. Ah. Mas hacker ya Mas ya? Misterius banget. Gelap-gelap, pakai kacamata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, Bib. Iya, Namanya boleh. dulu dari mana? Namanya sama paspor. Nama saya Reja dari Cibinong. Reja Cibinong. Pasportnya. Passwordnya Yamaha Aerox wow wow wow. Yamaha Aerox, wow wow wow. Ya silakan Bang. Mau tanya nih, Bib. Iya. Ini kita bersamaan dalam Hacker nih bener nih. Apa sekali lagi namanya ini? Pernikahan. 2 kali dalam 1 hari. Apakah boleh, Bib? Nikah 2 kali dalam sehari. Nikah sehari 2 kali apakah Sehari boleh? 2 Beb? kali. Ah, Maksudnya gimana? apakah boleh? Iya, apakah boleh atau apa hukumnya, Bib?
Nikah sehari 2 kali, hukumnya apa, Bib? Gimana? 2 kali ijab kabul. 2 kali ijab kabul. Ya mungkin akad sama resepsi gitu. Enggak, 2 kali ijab kabul ya. Paginya nikah, sorenya nikah, Beb. Hari ini nikah lagi, hukumnya apa, Bib? Dengan beda orang. Orang Beda sama. orang. Oh, beda orang nih. Beda orang, Bib. Ya hukumnya Jadi yang pertama istri pertama, yang bagi istri pertama, yang kedua istri. Tapi disetujuin nggak sama istri yang pertama? Mudah-mudahan. Sehari 2 kali. Hukumnya apa? Tapi kan, hukum kan fikih. bisa jadi ada loh. Hukum fikih boleh kalau seorang laki-laki kan kalau secara fikih sekali lagi ya. Iya. Punya rukhsah, punya kesempatan untuk menikahi lebih dari 1 perempuan kalau secara fikih, secara syariat. Ya walaupun dalam 1 hari yang sama kalau mampu, kalau ada kebutuhan, barangkali kita nggak tahu kondisi orang. Benar. Ya mungkin aja. Yang memang harus dinikahkan nih yang kedua nih Iya gitu mungkin ya. aja kan abangnya ganteng banget. Iya. Yang kasihan penghulunya, Beb. Di Javu loh. Tadi pagi udah. Tapi orangnya beda nih. Lecek aja belum habis nih, mohon maaf nih. Tapi sekali lagi poligami itu sebenarnya pembatasan karena sebelum syariat Islam turun, orang nikah lebih dari 4, 5, Iya. 10, 12. Oh iya sih orang-orang dulu sih. Karena memang pada zaman jahiliyah wanita itu dianggap rendah betul. Beberapa riwayat mengatakan bahwa saking masyarakat jahiliyah itu memandang rendah perempuan, hanya dipandang sebagai fungsi biologisnya aja. Memuas. Sehingga kalau datang bulan, beberapa di antara mereka ditaruhnya di kandang, gak Ya ditaruh di. ampun Nina. Nauzubillah min dzalik. Begitu syariat Islam turun, memuliakan perempuan diagungkan seagung-agungnya, maka pembatasan itu berlaku. Dari yang banyak, gak usah banyak-banyak. Kalau ada minimal 4 aja, maksimal 4. Maksimal 4. Maksimal Oh, ini baru Ada masuk nih pembatasannya gue ya. nih. Iya. Zaman dulu orang nikah banyak tuh. Karena ada yang tadi tuh zaman dulu Iya. perempuan dianggap lemah. Makanya 4 nih. Nah, sekarang udah 4. Orang nyari-nyari itu biar nambah. Iya. Padahal dasarnya untuk Iya, pembatasan. Ada menolong juga kan dasarnya. Karena kalau lebih dari itu, resiko kelalaian, Ya. nggak adil dan memberikan nafkah. Jangankan 4, yang 2 aja kadang-kadang suka ada aja nggak adil kan. Cekcok. 1 aja kadang nggak adil Iya. kan. Makanya syariat membatasi cukup 4. Kalau memang mau lebih dari 1, maksimal banget 4 gitu. Tapi sekarang mah 1 aja cukup. Satu aja cukup. Sekarang udah mantep. Cewek-cewek udah kita hormatin banget sampai kita puyeng. Oh, ngeluh. Tadi bangga sama istri ini. Ngomong-ngomong abang, istrinya udah berapa bang? Istrinya udah berapa, Siapa Bang? berapa, Bang? Belum sih, Beb. Itu dia. Apa tadi yang jatuh? Nah, dalam Islam nih, Bib, bagaimana ada kakak ke adik dan adik ke kakak, apakah adik tidak boleh menyuruh kakak nih, Bib? Biasanya ini begitu udah tuh. masuk ke persaudaraan nih. Persaudaraan. Betul. Biasanya kakak-kakak kalau diminta tolong adiknya tuh suka ngomel tuh, Bib. Iya. Allah baginda Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bersabda, "Laisa minna, bukan dari golongan kami. Man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari golongan kami siapa yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Tapi jangan lupa juga menyayangi orang yang lebih muda daripada dia. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan mengetahui hak-hak daripada ulama untuk dihormati, diikuti perkataannya, dan dijadikan rujukan dalam hal ilmu. Itu 3 itu adalah kriteria bagaimana Nabi itu pengen kita saling menghormati satu sama lain. Bukan hanya beradab kepada yang lebih tua, tapi juga yang tua juga harus beradab kepada yang lebih muda. Oke. Nabi itu bukan hanya beradab sama orang tua Nabi itu orang yang paling adab. Meskipun Nabi hidup tanpa orang tua. Oh, iya. Tapi Nabi adalah orang yang paling berbakti sama orang yang lebih tua daripada dia. Ada nenek-nenek kerap disuapin sama baginda Muhammad SAW. Tiap hari nenek-neneknya ini buta dan menurut riwayat nenek-neneknya ini sering menghina Nabi sebelum masuk Islam. Oke. Tapi karena akhlaknya Nabi itu lembut, tiap datang nggak ngomong bahwa itu adalah orang yang dihinanya. Dia kerap kali melembutkan makanannya sebelum masuk ke dalam mulutnya nenek-nenek. Pernah suatu saat peran Nabi buat nyuapin nenek-nenek ini digantikan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar.
Waktu digantiin sama orang lain, orang itu langsung tahu, kamu bukan yang biasa nyuapin saya. Kamu bohong. Kenapa emang? Iya, kamu nggak selembut orang yang biasa nyuapin saya. Itu Nabi. Selain berakhlak kepada orang tua, Nabi berakhlak banget sama orang yang lebih muda. Buktinya apa? Buktinya banyak sahabat-sahabat muda yang ketika muda dididik sama baginda Muhammad SAW, begitu besar menjadi khulafaur rasyidin. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi ahli tafsir, menjadi pemimpin-pemimpin Islam, menjadi panglima-panglima perang, semua berkat dididikan kasih sayang dari baginda Muhammad SAW. Jadi adab itu bukan hanya yang lebih tua, adab itu ke yang lebih muda juga, bahkan kepada yang setara. Oh, jadi kalau kakak adik tuh harus tetap adabnya tuh dipakai. Iya. Boleh nyuruh adik, cuman kalau adiknya lagi repot jangan juga, kasihan. Betul. Kakak juga kalau adiknya minta tolongin lah. Iya, kasih udah bawa motor kopling. Harus nganin galon lagi. Iya, ribet. Terus suruh angkat telepon. Kan juga begini. Iya, ribet kayak gitu tuh. Ini ada pertanyaan lagi nih dari warga Kocak. Lanjut. Yang belah tengah siapa yang belah tengah? Yang belah tengah. Ah. Halo Habib. Halo Bang. Namanya dari mana? Abang kedinginan Bang, ribut banget Bang. Din Bib. Kenalin nama Ane Agung Saputra, dipanggil Putra. Asalnya dari Pamulang Bib. Oh Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan nih yang agak janggal ya. Asik. Jagal nih. Tadi Habib ngomong nyampein gitu kalau misalnya kita juga harus menerapkan akhlak kepada orang tua. Kalau semisal kita dari kecil nggak pernah ngeliat bapak kita, atau katakanlah bapak kita tuh kabur. Nah, pas kita udah gede, tiba-tiba bapak kita datang nih karena ada kebutuhan, terus ngaku-ngaku sebagai bapak, padahal kita nggak pernah ngeliat sama sekali, nggak pernah dikenalin. Nah, itu kira-kira sikap kita ke bapak tuh harus kayak gimana, Bib? Ini kayak ceritanya Mufid, asisten gue nih. Mirip ya? Mirip, karena dia udah lama ketemu bapaknya. Nitip Sekarang nanya kali, nitip bapaknya nanya. ngeliat Mufid pernah di TV, stand up, langsung DM. ngaku-ngaku. Tapi beneran bapaknya, cuma langsung pengen ketemu. Oh. Coba kita panggil Mufid. Jangan ya. Ini lagi nangis dia tuh. Cerita gua. Itu gimana tuh Iya, gitu? iya. Gimana tuh? Memang hidup tanpa sosok ayah itu adalah sesuatu yang berat. Tapi untungnya kita punya Nabi Muhammad SAW yang merupakan yatim kurung. Tahu yatim kurung nggak? Istilah di Jawa Barat ada istilah yatim kurung. Jadi bapaknya udah meninggal waktu dia dalam kandungan. Itu yatim kurung namanya. Dia nggak tahu sama Dia sekali. nggak tahu sama sekali, nggak pernah lihat sama sekali bapaknya. Nah, kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu berakhlak kepada orang yang lebih tua, tidak dipengaruhi oleh keberadaan orang tuanya. Karena perbuatan baik kita kepada orang lain bukan mengharapkan balasan dari perbuatan orang tersebut. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita ngarep balasannya kan dari Allah. Kalau kita ngarep balasan dari orang, kita nggak bakal kecewa. Karena balasan dari orang sebesar apapun nggak bakal bisa membalas kebaikan kita, ketulusan kita. Tapi kalau kita berbuat kepada orang lain, kita mengharapkan balasannya dari Allah. Apalagi orang tersebut adalah bapak kita. Yang dienggah-enggah ya secara darah, ada darah beliau di dalam diri kita. Kita lahir karena memang beliaulah yang DNA-nya ada pada diri kita. Kalau kita berhasil menurunkan ego kita, melupakan kesalahan dia dan berusaha memaafkan, insya Allah keridhoannya berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri abang. Ini kesempatan buat abang meraih keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memaafkan ayah daripada abang. Nah, itu loh, maafin ya ayahnya. Siapa tahu dengan memberi bapak rezekinya ditambahin lagi. Maafin aja dulu, yang penting dari hatinya tuh udah nggak ada lagi dendam gitu. Yang penting maafin dulu. Pit, Intinya denger, maafin Pit. dulu sih. Tapi ada lagi nih video dari Teman-teman CRT. teman-teman CRT ini dari Nyak Kopsah yang suka Kopsah nih. ngamuk-ngamuk nih, Yang suka masak ya? Suka masak-masak. Nih coba ini dia Nyak Kopsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nyak Kopsah nih. Mau nanya sama Pak Ustadz. Pengen nanya nih rasanya dari kemarin pengen nanya. Nah kemarin kan biasanya kan kalau ini laki-laki suka disalahin mulu sama perempuan ya. Sekarang kita mau nanya nih Pak Ustadz. Ya kalau misalnya ini ya perabotan masih pada berantakan, anak belum pada mandi, terus laki belum dimasakin, udah pada nyingsot mau laki udah bubunyi aja udah kayak gangsa. Nah kita mau tanya, itu dosa nggak perempuan yang ninggalin rumah kalau rumahnya belum rapi, anaknya belum diurusin, masak belum apa belum, cucian pada numpuk.
Nah dosanya apa itu? Gua kagak tahu udah masa dosanya apa kagak. Tanya aja sama Pak Ustadz. Pak Ustadz maaf ya. Mantap, Tuh, jawab sah. berasa dimarahin nggak kita tadi tuh? Berasa kayak lagi numis pete. Tadi itu tentang istri kali ya. Iya. Yang ninggalin Tanggung rumah, jawabnya. tapi tanggung jawabnya belum dikerjain gimana tuh? Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kita berperan, setiap kita beramal sesuai dengan perannya masing-masing. Ketika kita sebagai seorang suami kepala rumah tangga, perannya mencari nafkah di luar, seorang istri menjaga keutuhan rumah tangga dari dalam. Kita jadi benteng di luar, istri jadi penguat, jadi pondasi di dalam. Dua-duanya harus saling melengkapi. Jangan sampai kita abai dengan kewajiban masing-masing. Suaminya jangan abai dengan tanggung jawabnya, istrinya juga jangan abai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana kebersihan rumah tangga, itu dia yang rawat. Minimal kalau misalnya dia, ada pembantu misalnya. Pembantu dia yang urusin, dia yang arahin. Kan pembantu nggak bisa kerja sendiri. Pembantu butuh leader. Jadilah dia leader daripada pembantu dia. Udah diringankan dengan pembantu, masih nggak ngurus juga, berarti itu adalah kebangetan daripada istrinya. Kesimpulannya Orang tua apa? bahkannya. Untuk menjaga keharmonisan ya, Bib. Iya. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada hal yang lebih berat timbangannya di mizan nanti, timbangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita akan masuk surga atau masuk neraka, akan selamat atau celaka, akan ikut baginda Nabi Muhammad SAW di surga atau ikut iblis di neraka. Yang menentukan dan yang paling berat di timbangan hari kiamat nanti adalah akhlak yang mulia. Belajarlah untuk berakhlak kepada pasangan, belajarlah untuk berakhlak kepada orang tua, belajarlah berakhlak untuk bahkan kepada anak yang lebih muda daripada kita ataupun adik kita. Semua akhlak itu akan ditimbang secara berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhlak kita nggak ada, maka timbangan amal baik kita akan sangat ringan. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, dan semua amal ibadah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina akhlak kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus di antara kalangan umat manusia kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Belajarlah berakhlak mulai dari keluarga terdekat kita dan orang-orang sekitar kita agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu dia, Bib. Itu dia. Kesimpulannya ya. Duk. Oh kan? Itu. Ini waktunya kita berbuka puasa, Bib. Emang enak kalau di posko ini mah? Kalau habis kesimpulan beduk. Gitu. Pas banget momennya. Banget. Ya deh. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya. Bonceng 3 nggak boleh. Gini aja, gua sama Abib naik motor dulu, lu jalan. Boleh, yaudah nggak Berkah apa-apa. ya. Ayo, Bib. Kan motor gua ceritanya Puasa nih. dadah di posko. Sampai jumpa ya di posko berikutnya.